Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Pak Christian. Ya. Ini Maria. Ini saya Dian, Pak. Oh iya. Untuk awal bisa perkenalkan diri dulu, Pak Chris. Oh iya, saya Christian, based di Jambi. Saya juga mengelola beberapa kafe sama punya roastery, Instinct Roastery namanya. Kalau kedai kopinya apa namanya, Pak? Sorry, kedai kopinya? Instinct juga namanya. Oh, kalau kedai kopinya kita lebih ke kafe itu ada Dine and Chat sama Simon & Sons. Kita ada 2 brand. Ada 2 brand ya? Iya. Terkait pandemi ini, kira-kira bisa ceritakan Pak, apa sih kondisi yang Bapak alami mulai dari dampak terus termasuk strategi-strategi untuk mengatasi masalah ini? Jadi kita pada saat COVID ini sih kalau di daerah Jambi khususnya ya, otomatis daya beli turun ya. Customer jadi lebih takut. Kebetulan juga kita kafenya lebih ke menengah ke atas, which is dimana mereka lebih concern tentang kesehatan pastinya. Jadi kita menutup gerai kita juga karena kita mikirin karyawan kita juga. Karena kan ini gampang banget penyebarannya. Nah, jadi di situ juga kita punya pemasukan drop 90%. Dan langkah-langkah yang kita lakuin sih dalam ini kita langsung ambil beralih ya. Jadi kita beralih fokus ke delivery. Terus juga karena kafe kita biasanya orang datang itu tertarik karena experience. Karena udah nggak ada experience lagi, kita juga kasih potongan harga yang lumayan. Terus juga kita luncurin paket-paket keluarga. Karena condong mereka lebih di rumah ya pastinya ya. Jadi itu lumayan sih bisa dari yang sales drop 90%, kita bisa tercover sekarang dropnya cuma sekitar 70%-an. Ya di Jakarta dan di beberapa kota lain sudah mulai bikin minuman literan Pak, seperti kopi susu, Earl Grey atau yang lain gitu Pak. Apakah Pak Chris sendiri mengambil langkah tersebut? Kalau untuk minuman literan sih kita di Jambi kita nggak jual, tapi kita cuma jual yang botol kecil. Dan itu kopi susu sebelum rame kayak gini kita emang udah dari awal tapi ya untuk di daerah memang, tapi kita jualnya di supermarket. Nah pada saat pandemi ini sih kita tetap berjualan seperti biasa aja. Bedanya kita nggak jual ke supermarket tapi kita langsung ke customer karena kita brandnya udah cukup kuat juga untuk kopi susunya. Tapi di situ sih kalau di Jakarta kan emang kan heboh banget ya. Kayak saya tahu beberapa teman-teman juga roastery yang menengah sampai yang paling gede sekalipun ngeluarin yang 1 literan. Tapi saya justru kalau di daerah karena kita tahu marketnya cuma segitu aja dan kita hampir 6 outlet tutup. Jadi saya lebih fokusnya justru push ke roastery. Jadi di roastery kebetulan saya udah partner lama dengan petaninya sendiri, petani kerinci. Jadi dia juga sebagai kita lokal, dia mensupport green bean-nya, dia potong gitu harganya. Jadi itu juga yang memberikan saya ide, oke, kalau kayak gitu saya juga jual ke untuk brewers di luar juga saya harganya saya potong jauh juga. Dari yang biasa per bag itu 115.000, saya jual cuman 1 bagnya 50.000 gitu. Itu ada peningkatan dari segi penjualan kopi Sanggarainya dengan potongan harga tersebut? Iya, otomatis ya Pak. Karena kan kalau kita lihat COVID ini kan otomatis income semua orang kan drop ya. Iya benar. Dan mereka otomatis mau lebih safe gitu dalam spending, lebih teliti lah, lebih cermat. Nah di situ kita mengakomodasi aja. Jadi kalau misalnya mereka masih pengen ngopi, ya kan, kualitas kerinci sih kalau kita ketahui sendiri ya, pergerakan kopi Indonesia sendiri dengan kopi Central Amerika bisa head to head. Mungkin masalah cuma paling masalah clarity rasa aja. Mungkin Indonesia ya tetap ada khususnya kerinci taste kopi Sumateranya lah gitu. Itu aja sih bedanya. Jadi ya kalau dibilang improve signifikan banget karena kita kan menjawab kemauan market juga ya gitu. Ini kerincinya dari Kerinci Barokah ya? Iya, benar, dari Patri. Sebelum COVID, roastery itu sama sekarang perbandingannya gimana penurunannya? Sama 70% juga atau? Kalau untuk roastery sendiri sih kita justru kita sekarang di masa COVID gini sangat-sangat bergantung dari roastery sendiri sih. Jadi beberapa barista saya itu nggak semuanya dirumahkan, beberapa masih ada yang aktif terbantu berkat ya ini roastery ini. Jadi kita bisa dibilang nggak ada penurunan. Mungkin dari sisi revenue sama, tapi dari sisi quantity naik jauh. Oh jadi kalau dari roastery-nya malah ini ya lebih aman ya dibanding lini lain ya, kayak tadi kedai kopinya, minuman makanannya malah benar-benar jatuh parah ya.
Ya, menurut saya retail pasti kena imbas sih, mau apa aja. Tapi kalau wholesale, justru kalau kita lihat sekarang semua dari yang kafe-kafe itu beralih ke wholesale, jadi jual frozen, lebih untuk yang di rumah aja. Pak Kris sendiri mengikuti langkah jual frozen food? Kita jadi buatnya gini, jadi kita kebetulan adik saya itu kuliah lama di luar. Jadi kita create satu brand baru yang namanya Namba, Namba. Jadi di situ kita lebih bukan cuma frozen aja, tapi kita sistemnya PO. Jadi kita tagline-nya produk pertama kita adalah fresh ramen at home. Jadi kita memang proses itu benar-benar ramennya murni pakai kaldu, bisa cek di Instagram. Jadi pada saat itu misalnya satu hari itu kita ada PO 90 sampai 120. Ya udah, jadi kita kirim fresh ramennya ke mereka bisa bekuin itu gitu. Jadi kita nggak jual frozennya, tapi kita jual produk fresh, dan kalau mereka mau langsung makan bisa langsung makan, kalau nggak mau mereka bisa frozen up to 2 weeks. Karena semuanya kan pakai bahan alami kita. Jadi lebih terjaga kesegarannya ya? Iya, karena kan healthy concern juga kan ya during pandemi kan. Kami turut prihatin juga Pak Kris ya mendengar penjualannya jatuh, terus juga ada tindakan merumahkan pekerja gitu ya. Ini pasti berat banget kan, teman-teman di Jakarta juga sebagian juga mulai ada yang merumahkan dan sebagainya gitu. Dari Pak Kris sendiri untuk membicarakan ke pekerja itu untuk merumahkan ini, pengertiannya gimana tuh cara membangunnya? Mungkin ada beberapa teman yang pengen merumahkan tapi masih ragu kan, itu kan berat sekali gitu Pak Kris ya untuk bicara kayak, walaupun di tengah pandemi ini orang semua paham gitu, tapi kadang menyampaikan itu kayak ada berat gitu. Iya. Kalau kita sih dari pertama kita juga ada setnya benar ya. Jadi kita pertama pada saat pandemi ini justru kita waktu approach ke dinas ketenagakerjaan, mereka justru bilang justru beberapa rumah sakit sudah PHK bla 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 bla. Kenapa DNChat malah terakhir yang approach kita ya kan, dan baru punya solusi ini. Jadi mereka langsung menawarkan aja. Jadi antara pada saat masa ini pandemi ini, menurut mereka nggak ada di textbook gitu. Di semua textbook SOP di negara manapun nggak ada. Jadi balik lagi mereka juga dikasih surat dari kementerian, mereka berpegang pada itu bahwa sebenarnya itu semua kembali lagi kesepakatan antara si yang punya usaha sama si pekerja. Jadi kita kumpulin semua anak-anak kita, terus kita kasih penjelasan gitu. Kalau memang sebenarnya kita tutup, sebenarnya kalau di Jambi belum PSBB ya, jadi semua boleh-boleh aja buka. Cuma menurut saya kalau something happen dengan staff saya yang merasa bersalah, kalau misalnya apalagi mereka sampai meninggal, tentunya juga kurang lebih juga berimbas ke saya juga gitu. Maksudnya efeknya kok saya nggak menjaga kesehatan mereka dan sebagainya. Jadi dari situ kita masuknya bahwa kita tutup ini bukan untuk mengkat pemasukan mereka, tapi lebih ke healthy concern. Kan harus tahu si pandemi ini begini dan udah terjadi di negara-negara lain. Jadi lebih ke penyuluhan aja Pak. Nah di situ mereka ngerti banget, dan beberapa mereka langsung decide oke, kita nggak masalah, dan mereka beberapa staff saya itu langsung pulang ke kampungnya pada saat itu. Jadi bukan pulang kampung itu pada saat mau lebaran ini, justru mereka pada saat kita tutup, kita langsung dari solusi lebih baik kalian pulang ke kampung aja. Jadi mereka sudah ada di kampung semua sekarang gitu, dan nggak ada masalah sih. Kalau boleh tahu berapa banyak Pak yang dirumahkan? Saya staff ada 150 ya, yang dirumahkan mungkin sekarang 135. Banyak ya? Aduh, banyak juga 135. Ya. Itu tutup sejak kapan Pak Kris? Wah, saya udah tutup udah hampir mau 2 bulan ya waktu itu. Berarti ya, Maret ya? Mulai Maret tutupnya ya? Iya, sejak si Pak Jokowi resmikan itu, saya udah timbang-timbang, wah kayaknya nggak bisa nih gitu. Keputusan yang cukup cepat dan tepat juga ya Pak. Iya, karena kita lebih soalnya kita di Jambi kecil ya, mungkin kalau di Jakarta kan mungkin manusianya jutaan ya, jadi kalau kena 400 gitu berapa persen, kalau Jambi yang kecil banget ya, kalau kena 10-12 aja udah mencekam banget kita. Udah tegang gitu. Langsung ya? Iya, tegang sih gitu. Kalau dari segi roastery tahun ini, kira-kira Pak Kris akan menyerap hasil panen berapa banyak? Soalnya kemarin kami juga wawancara Pak Tri kan, mereka juga bilang turun jauh sekali, sekitar 70 atau 80%. Mereka juga kebingungan itu mau menyerap ini kan, harus mencari dana gitu. Panen yang baru. Nah itu langkah kedepannya nanti gimana Pak Kris dari segi roastery itu? Kalau dari sisi roastery sih kita tetap sekarang dengan Patri sih nggak ada penurunan pengambilan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau membantu mereka juga sebenarnya kembali lagi ya. Kalau misalnya let's say kita bilang beberapa teman saya sih udah lakuin ya, kayak misalnya papa mama dan sebagainya tuh mereka pakai beansnya untuk kopi susu itu bukan beans murah gitu. Termasuk yang kayak Arabica ya Patri gitu juga sebenarnya bisa disupport dari situ sih.
gitu. Kalau misalnya kita ngomong roastery ya, kopi-kopi susu nggak harus pakai kopi-kopi yang murah, tapi pakai yang specialty grade juga nggak masalah gitu. Itu sih palingnya, Pak. Biar bisa mendongkrak ini juga ya, daya serap ke hulu ya. Iya, benar banget. Apalagi kalau misalnya saya sangat merekomendasi justru buat teman-teman yang kalau misalnya base-nya di Jakarta gitu ya, kayak misalnya Java Frinsa atau apapun lah yang dari Java ya, base-nya Jawa gitu. Saya rasa bisa sih. Kenapa harus pakai kopi-kopi yang harus kualitas rendah? Kan image kopi susu harus selalu murah kan nggak begitu juga gitu. Karena kan kopi susu harganya lumayan juga sih sebenarnya ya. Iya. Gitu. Jadi Pak Kris cenderung untuk menggunakan kopi spesial ya untuk kopi susunya, dan di tengah pandemi ini juga itu malah ngebantu sekali ya, karena kopi susu penjualannya lebih bagus ya dibanding kopi hitam gitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu jalan buat pihak-pihak di hulu yang kebingungan untuk menjual panen kali ini ya. Iya Pak, paling tergantung lagi si roaster atau si owner ya mau cuannya berapa gitu kan, untungnya berapa gitu kan. Tapi kalau kita secara untuk saling membantu apalagi yang di hulu ya, itu saya rasa cara yang paling cepat dan tepat sih untuk sekarang ya, kondisi sekarang. Iya Pak Kris, ini kan pandemi dibilang ada yang bilang sampai akhir tahun, bahkan mungkin sampai tahun depan. Kira-kira Pak Kris punya strategi apa jika memang ini sampai jangka panjang itu seperti itu? Wah, kalau dibilang strategi jujur sih kita juga bisa dibilang yang kayak kembali lagi tadi saya bilang ya, nggak ada di textbook gitu. Jadi kita punya rekening juga udah untuk selama kita berjalan 8 tahun ini nggak pernah sampai receh kayak sekarang juga gitu. Jadi kalau mau dibilang planning kedepannya kalau ini terus berjalan ya, menurut saya mungkin lebih condong pada support pemerintah sih ya. Jadi misalnya regulasi apa, karena beberapa kayak di Jambi juga kan restoran masih ada yang buka gitu. Nah, selama menurut saya kalau misalnya angka pertumbuhan itu atau korban kasus itu ada terus, ya kita juga sebagai pelaku usaha nggak bisa buka-buka gitu. Contoh yang pernah saya baca itu Vietnam kan mereka cepat beraksi dan juga kan nggak ada angka peningkatan lagi, mereka udah bisa buka sekarang. Nah, sedangkan kita kalau ini berjalan jangka panjang sih, saya jujur aja kalau sebagai pengusaha juga udah bisa dibilang udah bisa bangkrut gitu. Karena ini terjadi dengan teman-teman saya juga. Jadi kalau kita ditanya ke depan sih, kita lebih baik nggak mau mikirin, karena kalau mau mikirin nggak ada strategi apa-apa lagi. Kita outlet yang buka cuma satu, cuma terima delivery, dan juga kita yang kerja sekarang tim manajemen saya semua gitu, dan udah cut cost lumayan. Tapi kan kita namanya usaha kan, apalagi retail itu kan ada tagihan-tagihan supplier yang terus berjalan. Nah, si supplier juga butuh makan dan juga dia juga mendesak kita juga, jadi sebenarnya sama-sama sulit gitu. Buntu jadi kalau ya, ditanya jadinya. strategi ke depan gimana? Buntu jadinya. Iya, jadi kalau ditanya strategi ke depan, ya jujur aja seberapa bagus pun strategi, menurut saya ini berat sih ya. Kecuali misalnya benar-benar angkanya bisa ditekan, nggak ada pertumbuhan lagi, kita bisa dengan yang banyak sekarang istilahnya the new normal itu bisa berjalan, ya mungkin di situ bisa ada nafas gitu. Soalnya juga pelanggannya agak tercekam gitu, jadi khawatir ya, banyak khawatir kalau mau beli, mau keluar gitu. Sekarang aja kalau beli belanja di toko online aja, mereka kalau sampai langsung disemprot paketnya, saking khawatir ya gitu. Kadang dicuci lagi lah dan sebagainya gitu ya Pak ya. Tapi yang saya sangat sayangin sih Pak, sebenarnya kalau saya ini kebetulan saya kan di Jakarta ya, lagi posisi ya. Oh gitu. Iya, sebenarnya kalau di Jambi sendiri Pak, makanya saya bilang, saya lihat mungkin penekanannya kurang, karena yang kayak saya bilang beberapa restoran itu masih buka dan rame banget. Bukan berarti saya kalau misalnya buka nggak rame, saya buka pasti rame. Tapi kan balik lagi, kita apa kontribusinya untuk menekan angka pertumbuhan COVID ini? Karena kalau nggak ditekan, semakin banyak kayak kejadiannya kayak Itali, itu kan udah serem banget Pak gitu. Makin panjang jadinya nanti. Makin panjang jadinya. Jadi kita juga kalau mau buka, kita pikir mau egonya kita atau mau kepentingan orang banyak nih. Iya, gitu bersama aja. gitu Kalau ya. sebagai pelaku usaha, iya. Turut prihatin ya Pak untuk kondisi yang menimpa kita semua ini. Iya. Mungkin ada tambahan Pak untuk pendengar Bincang Kopi, itu pesan-pesan. Ya. Semangat gitu Pak, biar kita menderita nggak sendiri ini. Iya, sebenarnya ya bagus lah ya, maksudnya dari Solo Coffee juga ada podcast gini-gini, jadi juga memberi wawasan juga ya. Kalau misalnya kalau semangat sih, kita pasti harus semangat terus ya, gimana ya, udah berjalan juga sih gitu. Paling ya kalau saya sekarang tetap optimis aja. Yang paling penting
saya bersyukur aja keluarga sehat, saya sendiri sehat ya, karena sekarang jadi kebuka kan, kita bersusah-susah usaha gimana pun kalau nggak sehat juga percuma. Baik kalau kita dengar beritanya itu ada yang baru mau merit masih muda juga bisa meninggal. Jadi menurut saya sih COVID sih nggak kenal mau siapa, mau gimana pun ya bisa aja. Jadi kalau sekarang sehat, keluarga sehat, udah menurut saya udah jauh lebih inilah, dan itu bersyukur aja lah di situ. Gitu. Dan pekerja juga sehat gitu Pak ya, terjaga juga, ya benar. Baik Pak Kris, terima kasih ya atas waktunya sudah berbagi cerita di podcast kami ini. Kami menghargai sekali. Ya, terima kasih ya Pak Kris. Ya, sama-sama. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.